Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhal hadirun usyikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wa la yubadilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Muslim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada Jumat ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, barokah, magfirah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentu setiap Jumat selalu diserukan kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan dan menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah yang menyebabkan kita memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisal arabu bi khairin min ajamiyyin walaisal ahmaru bi khairin min aswad kullukum min adam wa adama min turab inna akramakum indallahi atqakum. Ya, tidak beda orang Arab dengan orang selain Arab, orang Ajam. Tidak beda orang yang warna kulitnya hitam dengan orang yang berkulit merah ahmar. Kullukum min adam, kamu semua dari Adam. Wa adama min turab, dan Adam dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Oleh karena itu marilah melalui ibadah ini kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga derajat kita tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat yang khatib bacakan sebagai muqaddimah khutbah ini adalah Quran surat An-Nur 55 yang merupakan janji Allah ya, kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman malah dengan penekanan, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Jadi ada proses seleksi kualitas. Tidak sembarang orang klaim iman. Karena disebutkan di sana minkum, di antaramu. Oleh karenanya mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang bukan hanya klaim mukmin, klaim berkeimanan, tapi juga betul-betul dalam kategori iman menurut pandangan Allah, menurut syariat yang Allah tetapkan, Al-Quranul Karim maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berjanji kepada orang beriman di antaramu. Ini seruannya orang beriman, tapi masih di antaramu. Wa amilus solihat, dan orang beramal soleh.
Ya, mengaplikasikan imannya itu dalam bentuk nyata, amal-amal yang terasa maslahat terhadap lingkungannya. Janji Allah ada 3. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim, bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi seperti Allah telah menjadikan khalifah-khalifah itu sebelum mereka. Jadi ini aspek person, aspek orang, status yang ditetapkan Allah bahwa beriman beramal soleh akan jadi khalifah di muka bumi. Jadi menempati tempat pemakmur dan penunai amanah Allah gitu. Memang khalifah ini terma Islam, tema syariah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam sunnah Rasulullah. Bahkan pengganti Rasulullah pun adalah Khulafaur Rasyidin, ya, pengganti dari Rasulullah. Kita sekarang sering dipermasalahkan dengan terma syariat, terma keislaman, lalu muncul fobia. Ketika dengar khalifah, wah ini gerakan yang mungkin mengganggu stabilitas. Saya kira kita harus bisa membedakan tentang setuju tidak terhadap model, terhadap pola, terhadap strategi dengan terma yang Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim. Itu menjadi syariah. Kita nggak boleh menafikan khalifah khilafah dalam makna syar'i. Seperti juga orang sekarang bisa menafikan term jihad. Oh ini berbahaya, ini radikal, ini ekstrim. Maka kita nggak boleh lagi pakai terma itu. Ya. Padahal Al-Quran padat sekali dengan jihad fisabilillah, bi amwalihim wa anfusihim. Gitu kan. Itu hilang keislaman kita kalau tidak ada ruhul jihad. Bahkan sampai penafian istilah kafir misalnya, tidak boleh kita menyebut kafir karena itu intoleran. Kita sebutlah istilah lain yang lebih lunak, non muslim atau istilah lainnya. Tapi kita lupa bahwa itu adalah istilah dalam Al-Quranul Karim, itu adalah istilah yang Allah tetapkan sehingga ada kafir, ada mukmin, ada munafik, semua itu jelas. Nggak boleh kita fobia, tidak boleh kita nafikan, tidak boleh kita eliminir, itu kan. Hal-hal yang sudah jelas dalam kitabullah Al-Quranul Karim, kan itu firman Allah, kalamullah. Menyingkirkannya menimbulkan keraguan iman gitu dalam diri kita. Oleh karena itu, satu, janji Allah, mereka yang beriman, mereka beramal soleh, maka akan dijadikan khalifah di muka bumi. Seperti orang-orang dulu juga dijadikan khalifah karena mereka beriman dan beramal soleh. Ya, jadi punya otoritas gitu. Kaum muslimin yang dijanjikan Allah itu kan punya otoritas, mampu mengatur dirinya dan mengatur komunitasnya gitu kan dengan otoritas kekhalifahan tadi. Ini janji yang pertama. Janji kedua, la yumakkinana lahum dinahumul ladzir tadho lahum. Allah berjanji bahwa agama ini, agama Islam ini akan dikokohkan, dikuatkan gitu kan. Sebagaimana Allah nyatakan di muka bumi gitu ya. Jadi Allah akan kokohkan agama, jangan ragu beragama. Dan harus yakin bahwa agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Bahwa kita harus yakin bahwa agama yang diridhoi hanya Islam. Dan Islam ini yang menyelamatkan hidup kita di dunia maupun di akhirat, bukan yang lain. Ketika memang kita melihat asas kemajemukan, keragaman, perbedaan-perbedaan, kemudian hilang identitas syakhsiyah keyakinan terhadap kebenaran.
Tidak, seorang muslim harus yakin bahwa agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Dan hanya Islam yang bisa menyelamatkan hidup di dunia dan di akhirat. Jangan merasa bahwa semua agama juga mencari kebenaran, semua agama juga menuju surga. Oleh karena itu semua agama benar. Nah, kalau sudah kita berkeyakinan seperti itu, kufur dalam jiwa dan keimanan kita. Nggak boleh. Bahwa ada interaksi-interaksi itu realitas pergaulan sosial. Akan tetapi soal keyakinan itu harus khas, spesifik, jati diri harus jelas. Dan Allah menjamin agama yang diridhoinya yaitu al-Islam akan dikuatkan. Jadi jangan ragu kalau misalnya kita fanatik, kalau kita berprinsip terhadap keyakinan agama kita, nanti agama kita lemah gitu, karena tidak mau meyakini eksistensi orang lain. Tidak, Allah jamin agama Islam ini akan dikuatkan, dan itulah keyakinan kita. Jangan sampai ada pandangan seperti tadi, semua agama benar. Ya sudah, kalau semua agama benar, pindah-pindah saja agama karena semuanya juga benar. Jangan, ya. Jangan meninggal, jangan mati selain dalam keadaan sebagai muslim. Untuk diri kita, untuk keluarga, keturunan kita. Jaga terus. Ya, karena fenomena terus mengganggu gitu ya, keimanan tadi dan keyakinan itu. Tapi Allah janji bahwa agama ini akan dikuatkan. Gitu. Jangan sampai karena masa keilmiahan gitu ya, intelektualitas, pendekatan akademik gitu kan, sehingga menghilangkan keyakinan. Karena ada seorang guru besar ya, namanya Ghazim Mator ya, di UIN Alauddin ya, di Makassar ya, yang menyatakan bahwa kita itu yakin pada agama mengikuti situasi. Dulu zaman Nabi, bahwa firman-firman Allah terjamin dan diyakini oleh lingkungannya. Tapi begitu katanya Rasulullah wafat, kita harus menginterpretasi manfaat, gitu kan, maslahat daripada ayat-ayat tergantung keperluan. Akhirnya manusia yang menentukan, bukan Allah. Jadi agama itu ditafsirkan sesuai kebutuhan. Hukum-hukum Allah ini mana yang masih berlaku, mana tidak, tergantung keperluan. Kalau memang manusia tidak perlu, ya tidak perlu dijalankan. Tapi kalau manusia menganggap perlu, itulah hukum Allah katanya. Nah, kalau sudah begitu, itu namanya antroposentrisme, manusia sebagai sentral. Jadi agama ditentukan keperluan oleh manusia, bukan manusia yang ditentukan oleh kaidah agama. Nah, ini bahaya di situasi kini karena kelemahan keyakinan terhadap janji Allah bahwa agama yang diridhoi akan dikokohkan, akan dikuatkan. Kita ragu terhadap itu kalau kita berpegang pada agama Islam. Yang ketiga, la yubadilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan dalam janjinya mengubah situasi yang khauf, yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan pada iklim dan situasi yang nyaman, aman, tentram. Gitu. Jadi yang ketiga itu janjinya adalah soal atmosfer, soal lingkungan, soal kondisi. Jadi yang ke satu tadi soal personnya, manusianya, yang kedua soal agama, nilainya, yang ketiga soal iklimnya. Itu janji Allah itu. Oh, janji Allah akan mengubah situasi yang penuh dengan kecemasan kepada situasi yang nyaman, aman. Nah, sekarang kita kan situasinya cemas soal kesehatan,
Ya, pandemi yang menakutkan, cemas, gitu ya. Mungkin tingkat keterpaparan semakin lama semakin tinggi, makin takut kita, gitu ya. Kemudian kita juga cemas terhadap kondisi ekonomi, gitu kan. Mungkin semakin pertumbuhan ekonomi ini semakin negatif, gitu. Kita juga khawatir terhadap anak cucu kita yang dibebani hutang luar negeri sangat besar, misalnya ya. Kita ragu masa depan kita sendiri, ansietas, cemas kita menghadapi keadaan ini. Akibatnya apa? Akibatnya bisa tadi salah pegang, gitu, salah keyakinan juga. Apapun dipegang seperti orang tenggelam, sering kita singgung ini, hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau orang tenggelam itu paniknya bukan main, cemas. Maka dia akan memegang apa yang bisa dipegang, sehingga kakinya sendiri dia pegang. Disangkanya tonggak kayu, padahal kaki sendiri ya semakin tenggelam. Di situasi cemas begini orang diberi tawaran pegangan-pegangan, semua dipegang. Bahkan akhirnya hal yang sifatnya mistik-mistik dipegang juga di situasi kepanikan. Akibatnya semakin tenggelam. Jangan lupa pada janji Allah bahwa Allah berjanji situasi yang penuh dengan kecemasan ini akan diubah menjadi situasi yang nyaman, tenang, tenteram. Ada waktunya terhadap perubahan iklim. Gitu. Iklim apapun, iklim budaya, iklim ekonomi, iklim kesehatan, iklim politik, semua itu ada waktunya, gitu. Dan akan ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih nyaman, tenang, tenteram. Ya, mudah-mudahan kita meyakini janji Allah ya, sepanjang kita memiliki keimanan dan peningkatan kualitas amal soleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah karimil wahhab arrahimit tawwab asyadidul iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah dalam kalimah berikut menegaskan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Maka menghadapi itu semua, ya'budunani, konsisten, istiqomah beribadah kepada Allah. La yusyrikuna bi syai'a. Jangan mensekutukan aku dengan yang lain-lain. Jadi di situasi bagaimanapun kita harus tetap istiqomah ibadah. Gitu. Dan jangan mensekutukan Allah dengan yang lain-lain. Wa man kafara ba'da zalika faulaika humul fasikun. Kalau kita berubah-ubah maka gitu, mereka akan dikategorikan orang-orang fasik. Ya, oleh karenanya kita yang muslim, yang mukmin jangan jadi fasik. Jangan terdegradasi oleh kondisi yang menyebabkan akhirnya kita kehilangan nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi wa man kafara ba'da zalik faulaika humul fasikun. Kalau kita kafir setelah itu maka kita masuk orang yang fasik. Ya insyaallah ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan hati, jiwa dan iman kita tetap kuat ya, tidak terganggu oleh berbagai situasi yang begitu membuat kita panas hati, panas pikiran ya, semuanya menjadikan akhirnya tidak betah dalam beriman dan beramal soleh. Diri dan keluarga kita kuatkan dan kita perkokoh kembali ya. Mudah-mudahan selalu dengan kita berjamaah salat dalam ibadah Jumat ini juga adalah penguatan kembali keimanan dan amal soleh kita.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, kami berkumpul dalam majelis Jum'ah ini mohon ampun atas kekhilafan dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni pula kedua orang tua kami yang ada maupun tiada, masukkan keduanya ke dalam surga Jannatun Naim. Allahumma ya Allah, tambahkan ilmu pada kami, ilmu yang menjadi cahaya penerang hidup kami di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya Allah, mudahkan urusan kami dan jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur atas kemudahan yang Engkau berikan ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah rizki kepada kami, rizki yang halal, yang thayyibah, yang menyelamatkan kami dan keluarga kami menuju jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin fangsurna alal qaumil munafikin fangsurna alal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.